data BPJS Kesehatan. Belum lama ini, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile JKN agar masyarakat dapat menikmati layanan JKN KIS tanpa perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Cukup diakses lewat ponsel. Jadi lebih efisien dan praktis kan? Aplikasi mobile JKN dapat diunduh pada Apple Store dan Play Store dengan mengetikkan kata pencarian mobile JKN. Lalu pilih aplikasi mobile JKN dengan logo seperti ini. Setelah diunduh, Anda dapat menjalankan aplikasi mobile JKN. Tampilan awal mobile JKN menyuguhkan 3 pilihan menu, yaitu pendaftaran peserta baru, pendaftaran pengguna mobile, dan login. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi mobile JKN. Fitur pendaftaran peserta baru. Bagi Anda yang belum memiliki kartu JKN KIS, maka Anda dapat melakukan pendaftaran dengan memilih menu pendaftaran peserta baru. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk membaca pernyataan menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian pilih "Saya setuju". Maka akan tampil halaman untuk memasukkan NIK atau IKTP peserta yang akan didaftarkan. Masukkan NIK atau IKTP Anda, lalu tekan tombol cari. Maka akan tampil data peserta sesuai dengan yang tercatat pada Dukcapil. Dengan demikian, Anda siap melakukan pendaftaran peserta baru. Apabila data Anda belum terdapat di Dukcapil, maka Anda harus segera mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kartu keluarga untuk memperbarui data. Dalam fitur pendaftaran peserta baru, Anda akan diminta untuk mengisi dan melengkapi data pribadi, memilih Vaskes dan Vaskes Gigi. Isi data Anda dengan benar dan lengkap, kemudian masukkan email Anda, lalu tekan tombol simpan. Nomor verifikasi akun mobile JKN akan dikirimkan melalui email. Buka email Anda untuk mendapatkan nomor verifikasi sebagai penentuan kebenaran data yang Anda masukkan, kemudian isi nomor tersebut pada pop-up verifikasi pendaftaran alamat email, dan tekan tombol verifikasi. Aplikasi akan menampilkan data peserta yang berhasil didaftarkan. Selain itu, sistem secara otomatis akan mengirimkan nomor virtual account kepada seluruh peserta dan keluarga melalui email. Lakukan pembayaran iuran sesuai nomor virtual account Anda melalui mesin ATM, internet banking, maupun tunai, lewat bank dan kantor pos, juga Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Traveloka, fitur GoBills di aplikasi Gojek, dan lain-lain. Saat ini, terdapat kurang lebih 500.000 channel pembayaran, baik itu berupa modern outlet atau PPOB, traditional outlet, maupun perbankan. Maka aplikasi mobile JKN Anda siap untuk diakses. Fitur registrasi aplikasi. Bagi Anda yang sudah mempunyai kartu JKN KIS, Anda dapat memilih menu pendaftaran pengguna mobile. Kemudian isi data sebagai berikut. Nomor kartu JKN KIS, nomor KTP atau NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, email, nomor HP, password, konfirmasi password. Sesuai dengan data yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebelumnya. Setelah terdaftar, kode aktivasi akan dikirim melalui email, dan Anda sudah bisa login setelah mengonfirmasi kode aktivasi tersebut. Mobile JKN hadir dengan fitur-fitur yang mempermudah Anda dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan. Pada menu navigasi terdapat fitur profil yang menampilkan nama, nomor kartu JKN KIS, dan email yang telah didaftarkan. Fitur notifikasi digunakan untuk menampilkan pemberitahuan yang diberikan oleh sistem untuk mengingatkan pembayaran tagihan peserta atau hal-hal yang terkait layanan JKN KIS. Panel menu peserta terdapat 4 fitur, yakni fitur peserta, berisi identitas peserta dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Fitur kartu peserta, untuk melihat foto kartu JKN KIS Anda. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan kartu JKN KIS dalam bentuk digital yang dapat ditunjukkan ke fasilitas kesehatan sebagai pengganti kartu JKN KIS. Fitur ubah data peserta, untuk mengubah data, kelas, Vaskes, dan Vaskes Gigi peserta. Setiap perubahan data yang dilakukan akan selalu membutuhkan verifikasi melalui email atau nomor ponsel Anda. Isi kode verifikasi pada pop-up yang ditampilkan.
Jika verifikasi tersebut berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan. Fitur pendaftaran peserta untuk mendaftarkan peserta baru JKN KIS. Pada panel menu tagihan, terdapat fitur premi, pembayaran, catatan pembayaran, dan cek virtual account. Fitur premi memberikan informasi mengenai tagihan masing-masing anggota keluarga yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau bukan pekerja dan total tagihan dalam satu keluarga. Fitur pembayaran menjelaskan tata cara pembayaran iuran melalui channel pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fitur catatan pembayaran menampilkan secara real-time histori pembayaran premi peserta mandiri atau bukan pekerja, atau iuran dan denda-denda yang telah dibayarkan dengan memasukkan nomor kartu BPJS Kesehatan atau nomor virtual account, lalu pilih tombol Cari. Fitur cek VA atau virtual account digunakan untuk menampilkan nomor virtual account peserta mandiri atau bukan pekerja yang digunakan untuk pembayaran premi peserta. Caranya dengan memasukkan nomor NIK lalu pilih tombol Cari. Pada panel menu pelayanan, terdapat fitur riwayat pelayanan, screening, dan pendaftaran pelayanan. Fitur riwayat pelayanan digunakan untuk menampilkan histori riwayat pelayanan peserta yang telah dilakukan pada FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan berfungsi untuk memberikan rating pelayanan FKTP terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Fitur screening riwayat kesehatan digunakan untuk peserta dan anggota keluarga terdaftar dalam melakukan screening kesehatan. Jika sudah pernah melakukan screening dan belum lewat 1 tahun, akan tampil hasil screening terakhir. Jika belum pernah melakukan screening atau sudah pernah tetapi sudah lewat 1 tahun, akan masuk menu screening. Anda bisa mendaftar screening riwayat kesehatan dengan menjawab terlebih dahulu pertanyaan terkait riwayat penyakit dalam kolom yang tersedia. Fitur pendaftaran pelayanan hanya dapat digunakan oleh peserta yang fasilitas kesehatan tingkat pertamanya sudah menggunakan sistem pendaftaran antrean dari BPJS Kesehatan. Sebelumnya, pastikan dulu bahwa Vaskes Anda sedang dalam keadaan buka. Setelah itu, isi kolom pendaftaran sesuai poli yang diinginkan. Lalu, Anda akan mendapat nomor antrean. Jika nomor antrean Anda terlewat, Anda dapat mengambil nomor antrean baru. Pada panel menu umum, terdapat 4 fitur, yakni fitur Info JKN yang menampilkan informasi terkait jaminan kesehatan nasional di mana terdapat kategori pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, dan fasilitas dan manfaat. Fitur lokasi berisi informasi tentang kantor regional, kantor cabang, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang terdekat dengan posisi Anda. Fitur ini terkoneksi dengan GPS dan dapat ditelusuri melalui peta Google. Fitur pengaduan keluhan merupakan layanan pengaduan 24 jam bagi peserta yang ingin menyampaikan keluhan yang terhubung langsung dengan BPJS Kesehatan Care Center 1-500-400. Anda pun dapat melakukan pengaduan keluhan tertulis dengan mengisi kolom yang tersedia. Fitur pengaturan bisa digunakan untuk mengubah kata sandi atau password dan untuk keluar dari aplikasi. Jika Anda keluar, maka aplikasi akan menampilkan halaman login awal. Mari bersama-sama kita download mobile JKN dan nikmati beragam layanan JKN KIS dalam genggaman tangan Anda. Demikianlah petunjuk singkat tentang tata cara pengoperasian aplikasi mobile JKN. Semoga dapat mempermudah Anda semua, para peserta JKN KIS, dalam menikmati layanan JKN KIS. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan mobile JKN, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang, semuanya ada di genggaman Anda. Pernahkah Bunda bertanya-tanya dan kepo tentang proses perkembangan yang terjadi pada janin selama di dalam kandungan? Faktanya, proses perkembangan janin merupakan hal yang luar biasa dan bisa membuat kita berdecak kagum loh Bun. Namun, tahukah Bunda
Bagaimana sebenarnya proses yang terjadi di dalam kandungan dari minggu ke minggu usia kehamilan? Nah, daripada Bunda semakin penasaran, yuk kita bahas, Bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Oh iya Bun, sekarang dunia Bunda juga sudah hadir di Instagram loh Bun, dengan nama IG duniabunda.ig, dan dapatkan informasi menarik seputar kehamilan, kandungan, persalinan, dan parenting. Minggu pertama. Setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagian tubuh dari bayi, seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem syaraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar 1,5 mm. Minggu keempat. Pada minggu keempat, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi, dan pembuluh-pembuluh darah sudah memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu, sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu keempat, ukuran embrionya akan membesar dari usia sebelumnya. Minggu kelima. Tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem syaraf pun juga sudah terbentuk, sementara mata, telinga, dan mulut baru akan dibentuk. Ukuran pada minggu kelima kira-kira sebesar 7 mm. Minggu keenam. Memasuki minggu keenam, ukuran embrio kira-kira sudah sebesar kacang polong. Kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk. Sementara, bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat namun ukurannya masih sangat kecil. Dan terlihat bahwa telinga dan mata sedang berkembang. Minggu ketujuh. Ukuran embrio ketika memasuki minggu ketujuh adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem syaraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada masa ini, embrio sudah bisa menunjukkan refleksnya pada bunda. Minggu ke-8. Di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Pada tahap ini, plasenta berkembang dan janin dikelilingi air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah bunda. Minggu ke-9. Wajah pada janin semakin jelas terbentuk, mata lebih besar dan berwarna, sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin. Janin sudah mampu untuk membuka mulutnya serta pita suara dari kelenjar air liur mulai terbentuk. Janin yang berusia 9 minggu kira-kira berukuran sebesar jeruk limau atau sekitar 5,5 cm. Minggu ke-10. Janin yang berusia 10 minggu masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya. Jantung sudah bekerja secara sempurna dan berdetak 180 kali per menit. Sel tulang pertama kali terbentuk, menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah dibentuk. Minggu ke-11. Tulang wajah mulai terbentuk, kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku juga sudah mulai terbentuk.
Pada minggu ini ternyata janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin yang dikeluarkan di dalam air ketuban loh bun. Hihi. Minggu ke-12. Mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin yang tadinya terbentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-13 sampai 17. Ketika memasuki usia minggu ke-13 sampai 17, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya. Apakah ia laki-laki atau perempuan sudah dapat diketahui dengan melakukan USG. Muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut sebagai lanugul. Minggu ke-18 sampai 22. Ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 454 gram. Pada tahap ini, janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, bunda bisa merasakan tendangan, pukulan, dan berbagai gerakan dari janin. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit juga mulai bekerja. Minggu ke-23 sampai 26. Pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Bayi yang lahir ketika masuk ke minggu ke-23 sampai 26 memiliki lebih besar peluang untuk bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata dan alis pun juga mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Minggu ke-27 sampai 31. Diperkirakan 91% janin yang lahir di minggu ke-27 sampai 31 dapat bertahan hidup walaupun berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat badan lahir rendah. Pada dasarnya, semua organ dan sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran nanti. Minggu ke-32 sampai 36. Gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini memiliki berat sebesar 1,8 hingga 2,3 gram dan panjang sekitar 41 sampai 43 cm. Pada minggu ke-34, sistem syaraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Janin dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada usia kehamilan pekan ke-36 seiring mendekatnya hari persalinan. Minggu ke-37 sampai 40. Minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan. Yeay, selamat bun! Sebentar lagi bunda akan bertemu dengan si kecil. Saat ini berat badan janin sudah mencapai 2,7 hingga 3,6 gram dan panjang badan sekitar 46 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk serta berfungsi dengan baik.
Nah, itu dia Bun, perkembangan janin mulai dari masa pembuahan sampai terakhir ke dunia. Semoga informasinya bermanfaat ya Bun. Sekian. Nggak sampai 10 ya? Tahap perkembangan anak 0 sampai 6 bulan. Siapa sih yang gak sabar lihat tingkah lucu dan menggemaskan si kecil melewati tahap perkembangannya? Pastinya menjadi kebanggaan tersendiri bisa melihat perkembangan si kecil sesuai dengan usianya. Lalu, seperti apa sih perkembangan yang akan dilalui si kecil dari usia 0 hingga 6 bulan? Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Gue Sehat ya Mams. Pada usia 1 bulan, si kecil sudah mulai bergerak namun masih berupa refleks. Walaupun gerakannya masih berupa refleks, si kecil akan menggerakkan tangan dan kaki dengan aktif. Setelah lahir, bayi sudah bisa membuka matanya dan menatap Mams, walaupun jarak pandangnya baru 18 sampai 45 cm. Walaupun masih berusia 1 bulan, si kecil bisa membedakan Mams dengan orang lain loh. Di usia 1 bulan, si kecil biasanya menangis tanpa air mata. Di usia 2 bulan, si kecil sudah mampu mengangkat kepala meskipun belum terlalu kuat dan seimbang. Tak hanya mengangkat kepala, ia juga sudah mulai merespon suara loh. Selain merespon suara, ia juga sudah bisa mengeluarkan suara seperti A atau O. Yang lebih menggemaskan lagi, si kecil mulai tertawa dan senyum. Beranjak usia 3 bulan, si kecil sudah bisa mengangkat kepala dengan tegak saat tengkurap. Selain itu, bayi di usianya yang ke-3 bulan juga sudah bisa tertawa dengan suaranya yang lucu loh. Tak hanya tertawa, bayi menggemaskan di usia 3 bulan juga bisa membalas tersenyum ketika diajak bicara, Mams. Selain membalas senyuman, mengoceh juga menjadi salah satu perkembangan yang terjadi di usia 3 bulan. Bayi 3 bulan seharusnya sudah memiliki kekuatan lebih, maka biasanya sudah bisa menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Di usia 3 bulan pula, si kecil bisa menggenggam benda berukuran sedang. Pada usia 4 bulan, bayi tidak dianggap lagi sebagai bayi baru lahir. Pada usia ini, si kecil sudah bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain. Gerak refleks mulai berkurang ketika koordinasi pada tubuh bayi sudah baik dan tidak lagi membutuhkannya. Di usia 4 bulan, si kecil akan mengulang suatu perilaku karena senang atau tertarik dengan respon lingkungan, misalnya menjatuhkan barang. Bayi 4 bulan sudah memiliki kekuatan otot di lehernya, maka ia pun akan tengkurap tanpa bantuan bahkan berguling. Di usia 5 bulan, bayi sudah aktif mencari suara yang ia dengar, seperti suara Mams atau suara dari mainan. Tahap ini pula sudah mulai bisa duduk dari posisi tengkurap dengan bantuan orang sekitar. Selain bisa duduk, si kecil juga lebih aktif meraih benda menarik yang ada di sekitarnya, bahkan sesekali melempar benda tersebut. Hal menggemaskan di usia 5 bulan adalah si kecil sudah mulai mengucapkan beberapa patah kata seperti ma, pa, ba, atau ga. Selain mulai mengucap kata, dia sudah mulai dapat mengangkat tangan sebagai tanda ingin digendong atau menangis ketika Anda menjauh darinya. Memasuki usia 6 bulan, bayi mulai bisa duduk dengan ditopang. Masa sibuk Mams dimulai di usia si kecil 6 bulan, karena di usia ini ia sudah mulai belajar merangkak. Bayi 6 bulan mulai tertarik pada detail atau benda-benda kecil dan suka memasukkannya ke dalam mulut. Hal ini harus diwaspadai, Mams. Pada usia 6 bulan ini, si kecil senang melihat bayangannya sendiri pada cermin. Selain narsis bercermin, si kecil juga akan merespons ketika namanya disebut dan merespons suara dengan bersuara juga. Itulah tahap perkembangan si kecil dari usia 0 hingga 6 bulan. Namun, setiap anak berbeda-beda tahap perkembangan yang dialaminya tergantung dari stimulasi yang diberikan. Jadi, pantau selalu perkembangan dan berikan stimulasi pada si kecil ya, Mams.
Banyak yang bilang bahwa USG menggunakan gelombang radiasi tinggi dan bahkan bisa menyebabkan kecacatan janin. Emang benar? Yuk kita lihat video berikut ini. Ultrasonografi adalah alat penunjang medis yang menggunakan gelombang suara. Jadi dia menggunakan gelombang listrik yang dirubah menjadi pencitraan sehingga menjadi gambar-gambar yang bisa kita amati secara langsung. Jadi jenis USG itu macam-macam. Menurut dimensinya ada USG 2 dimensi. Sebenarnya USG 2 dimensi ini yang sangat penting karena dia yang sangat bermakna dari nilai diagnostik. Kita bisa melihat presentasi, letak plasenta, jumlah cairan ketuban, dan juga sebagai screening untuk kelainan kongenital bayi atau ada kelainan kecacatan nggak di bayi. Nah, kemudian ada juga USG jenis lain, yaitu 3 dimensi, 4 dimensi, bahkan 5 dimensi. Yang mana moms mungkin melakukannya untuk melihat muka bayinya, apakah mirip moms atau mirip dad, atau melihat juga bagaimana kelainan kongenital atau kecacatan yang bersifat superficial. Nah, ada lagi satu jenis namanya USG transvaginal. USG transvaginal akan digunakan jika moms program kehamilan atau juga ada keluhan gangguan menstruasi misalnya, dan juga ada keluhan yang berkaitan dengan kista atau miom. Moms, jadi ultrasonografi di trimester pertama itu sangat-sangat penting karena dia dilakukan untuk konfirmasi kehamilan. Kita perlu mengetahui letak kehamilan, apakah dia di dalam rahim atau dia terletak di luar rahim atau biasa disebut dengan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini bisa sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, kita untuk mengetahui jumlahnya. Jumlah si janin ada berapa? Apakah dia kehamilan tunggal atau moms bakalan punya bayi kembar yang lucu-lucu? Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mendeteksi usia kehamilan secara akurat. Kenapa? Karena di saat USG trimester pertama dilakukan, di awal kita bisa mengukur namanya CRL atau crown ram length, di mana ini mengukur dari bagian atas bayi hingga bagian bawah bayi. Ini dapat dilakukan untuk mengetahui usia kehamilan dengan diskrepansi atau perbedaan hanya 5 hari. Kemudian kita juga perlu mengetahui apakah kehamilan ini disertai penyulit seperti kista atau miom yang membuat dokter harus waspada dalam tata laksana selanjutnya. Manfaatnya sangat banyak kan? Jadi, USG pada trimester pertama dapat dipilih melalui 2 jalur. Yang pertama adalah dari perut, yaitu USG transabdominal, dan juga melalui jalan lahir atau USG transvaginal. Mana yang biasanya dipilih? Dokter-dokter di bawah usia 9 minggu kehamilan biasanya lebih menyukai melakukan USG transvaginal. Karena melalui USG transvaginal kita dapat mengetahui kehamilan sangat-sangat dini, yaitu kira-kira usia 5 minggu kita sudah bisa melihat kantung, pada usia 7 minggu kita sudah bisa melihat denyut jantung, dan resolusinya jauh lebih baik. Untuk menghindarkan moms merasa khawatir terhadap kehamilannya karena belum terlihat dari abdominal. Jadi kapan sih kita lakukan USG trimester 1? Sebaiknya segera dilakukan setelah moms test pack-nya positif. Kenapa? Karena kita perlu tahu loh moms lokasi hamilnya ada di mana. Apakah dia di dalam rahim atau intrauterin sebagai kehamilan normal atau dia kehamilan di luar rahim. Ya, kehamilan di luar rahim dinamakan kehamilan ektopik yang bisa membawa dampak perdarahan jika kehamilan ektopik itu pecah. Jadi, sebaiknya segera lakukan konfirmasi USG di trimester 1, segera ya moms. Oke, sekarang pertanyaannya berapa kali sebaiknya kita melakukan USG sepanjang kehamilan? Di Indonesia, rekomendasinya adalah minimal 4 kali.
1 kali dilakukan pada trimester 1, 1 kali dilakukan di trimester kedua, dan 2 kali dilakukan di trimester ketiga. Namun, beberapa rekomendasi juga menyebutkan bahwa sebaiknya dilakukan 1 kali setiap bulan hingga minggu ke-32. Lalu 32-36 minggu dilakukan 2 kali dalam 1 bulan dan diikuti 1 kali dalam 1 minggu dari usia kehamilan 36 minggu hingga persalinan. Nah, sering kan Mams kita dengar bahwa USG nggak boleh sering-sering karena ada radiasi. USG nggak boleh sering-sering karena bisa bikin bayinya cacat. Padahal kita perlu tekankan bahwa USG cara kerjanya melalui gelombang suara. Jadi tidak ada radiasi yang digunakan sama sekali. Justru sebaliknya, dilakukannya ultrasonografi akan membawa manfaat bagi dokter sekaligus Mams untuk mengetahui perkembangan bayi. Lalu bayinya apakah ada kelainan atau tidak? Semoga tidak ya Mams. Tapi semuanya ini akan membawa manfaat jika kita melakukan ultrasonografi sesuai kaidah klinis dan rekomendasi dokter yang menangani Mams. Minum susu hamil atau minum vitamin hamil? Mana yang lebih baik? Mana yang harus diminum? Kita lihat di video berikut ini. Halo Mams, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mams, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Sebenarnya tidak perlu jika makro dan mikronutrisi yang diperlukan untuk kehamilan bisa dia dapatkan dari asupan sehari-harinya. Contoh paling kecil lah. Makan kita membagi nutrisi dua ya, ada makro, ada mikronutrisi. Makronutrisi yang paling gampang kita lihat protein, karbohidrat, mungkin lemak ya, itu makronutrisi. Mikronutrisi itu contohnya kayak orang hamil perlu asam folat, kalsium, minyak ikan di dalam DHA, EPA dan lain sebagainya. Kalau umpamanya dari makanan sehari-harinya, makro dan mikronya cukup, tidak perlu. Yang menjadi masalah, si ibu ini tahu nggak cukup atau tidaknya. Sebagai contoh, seorang hamil kurang lebih membutuhkan asam folat kurang lebih sekitar 600 mikrogram lah minimal per hari. Nah kira-kira dengan makanan-makanan yang dia makan, buah-buahan, sayur-sayuran cukup nggak? Waduh gimana ngitungnya, kita juga bingung kan? Makanya biasanya ibu hamil dibantu diberikan suplementasi. Bisa dalam berbentuk susu ibu hamil ataupun dalam bentuk kapsul atau soft kapsul seperti itu. Jadi pada prinsipnya susu hamil dan suplementasi kehamilan itu kurang lebih mirip-mirip nilai mikronutrisinya. Jadi kalau saya pribadi sama pasien, saya suka tanya, ibu bisa nggak minum susu? Cukup banyak orang hamil, lidahnya itu jadi tidak normal. Dalam artian, sebelumnya dia bisa minum susu, pas hamil tidak bisa. Sebelumnya dia bisa makan daging, pas hamil tidak bisa. Nah, dan susu hamil itu kan tidak seperti biasa kita minum, beda sama susu-susu yang lain. Jadi ketika dia minum dan dia rasa nggak cocok, takutnya dia muntah. Kalau kondisi seperti itu, kita kasih suplemen dalam bentuk kapsul. Tetapi kalau dia bisa minum, ya dia bisa pilih salah satunya. Keunggulannya susu ya satunya dia cukup mengenyangkan, tetapi sedikit tidak praktis. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan. Kalau dia pekerja, dia pergi pagi, pulang sore atau malam, mungkin dalam bentuk kapsul lebih gampang karena bisa dia taruh di tasnya. Tetapi kekurangannya kurang mengenyangkan, sedangkan kalau susu kan cukup mengenyangkan. Atau dia bisa selang-seling,
Mungkin hari ini dia minum dalam bentuk kapsul atau tablet, di hari lain dia minum susu kalau pada saat dia nggak terburu-buru. Mana yang dia rasa enak aja. Nah, gimana kalau dia minum dua-duanya? Ya boleh-boleh aja, tapi kalau mamanya berlebihan juga mikronutrisi itu mubazir ya, nanti bisa juga keluar di urin, contohnya seperti itu. Kalau susu hamil biasanya 1 hari 1 gelas gitu ya. Tetapi untuk vitamin ibu hamil itu biasanya tuh bentuknya rada gede. Sehingga ada ibu hamil yang susah nelennya. Makanya ada beberapa perusahaan yang membagi menjadi lebih kecil kapsulnya atau tabletnya. Tetapi harus dikonsumsi 2 kali. Kalau umpamanya kan ada susu atau suplemen yang mengandung contohnya asam folat. Kalau terlalu banyak, ya asam sama asam terlalu banyak takutnya lambungnya bermasalah. Dia tambah mual. Nah itu barangkali resikonya seperti itu. Jadi akhirnya bukannya malah membantu, malah takutnya men-trigger muntah-muntahnya. Nah yang kayak gitu yang harus kita sebagai dokter mencermati. Makanya kadang-kadang pasien, ibu udah ada vitamin, udah saya minum ini, kita lihat. Walaupun tidak sama, tidak masalah. Karena merek itu memang banyak. Dan semua merek mestinya bagus. Tetapi yang harus diingat, ini namanya suplemen. Suplemen itu makanan tambahan. Jadi artinya, makanan utama itu harus bagus. Biasanya dokter kalau untuk objektifnya akan melakukan pemeriksaan lab. Sehingga bisa dinilai. Contohnya zat besi lah. Zat besi kenapa penting? Karena zat besi ini juga membentuk sel darah merah. Kemudian kalau sel darah merah rendah, takutnya hemoglobin rendah, ibunya anemia, akhirnya yang membawa makanan ke janin, darahnya itu kurang, janinnya pertumbuhannya terhambat. Jadi janinnya kecil. Nah, itu perlu diperhatikan sama dokter. Jadi kalau mamanya kurang, mungkin suplemen zat besinya bisa ditingkatkan. Yang tadinya sehari sekali, jadi sehari 2 kali. Itu tergantung dari biasanya bagaimana dokter melihat pasiennya. Walaupun umumnya perempuan hamil itu umumnya ya baik-baik aja. Jadi biasanya jarang lah yang anemia. Kadang-kadang anemia contohnya mungkin ada beberapa orang yang vegetarian. Bisa saja kalau namanya ini dia anemia. Tapi tidak selamanya karena sekarang kan sudah begitu banyak bentuk-bentuk suplemen yang lain ya. Tapi itu tetap harus kita perhatikan.
dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus atau kuman yang berasal dari sistem pernafasan di dalam organ tubuh kita. Pelepasan kuman atau virus tersebut berlangsung dari dalam tubuh kita keluar ke udara bebas. Tujuan etika batuk dan bersin adalah mencegah penyebaran suatu penyakit melalui udara bebas dan membuat kenyamanan pada orang di sekitar. 3 langkah dalam etika batuk dan bersin. 1. Saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sapu tangan. Jangan lupa langsung buang tisu yang sudah terpakai ke tempat sampah. 2. Ketika dalam keadaan terdesak, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut Anda. Jangan tutup dengan telapak tangan ya, karena dapat menularkan bakteri dan virus ketika menyentuh benda-benda lain. 3. Selalu gunakan masker saat Anda terserang penyakit batuk atau flu. Mari tinggalkan kebiasaan lama yang salah. Kita biasakan hidup sehat mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19
atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine, atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus atau kuman yang berasal dari sistem pernafasan di dalam organ tubuh kita. Pelepasan kuman atau virus tersebut berlangsung dari dalam tubuh kita keluar ke udara bebas. Tujuan etika batuk dan bersin adalah mencegah penyebaran suatu penyakit melalui udara bebas dan membuat kenyamanan pada orang di sekitar. 3 langkah dalam etika batuk dan bersin. 1. Saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sapu tangan. Jangan lupa langsung buang tisu yang sudah terpakai ke tempat sampah. 2. Ketika dalam keadaan terdesak, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut Anda. Jangan tutup dengan telapak tangan ya, karena dapat menularkan bakteri dan virus ketika menyentuh benda-benda lain. 3. Selalu gunakan masker saat Anda terserang penyakit batuk atau flu. Mari tinggalkan kebiasaan lama yang salah. Kita biasakan hidup sehat mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoax, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4.
4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Indonesia menjadi negara ke-52 yang mengumumkan status warga negaranya terinfeksi virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini belum ada vaksin yang mampu menangkal. Maka pencegahan infeksi menjadi cara yang efektif untuk menurunkan peluang penularan. Apa saja yang harus diperhatikan? Kenapa harus mencuci tangan secara teratur? Virus penyebab COVID-19 bisa hidup di permukaan benda tanpa inang hingga berjam-jam. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau cairan pembersih dapat membuat virus mati dan mencegah penyebaran. Situasi dalam kerumunan dapat meningkatkan peluang tertular COVID-19. Saat seseorang batuk atau bersin, cairan partikel kecil keluar melalui hidung dan mulut yang mungkin terinfeksi. Jika terlalu dekat, virus berpotensi terhirup melalui udara. Setidaknya, jaga jarak hingga 2 meter. Kemudian, hindari menyentuh area wajah. Tangan menyentuh banyak permukaan sehingga memungkinkan virus menempel. Jika tangan yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau yang mempunyai kelenjar, potensi terinfeksi virus COVID-19 semakin besar. Pastikan Anda dan di sekitar bisa bernafas dengan baik dan sehat tanpa gangguan, termasuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau masker, atau bisa menggunakan bagian dalam siku. Jika merasa tidak sehat, gunakan masker agar tidak menulari orang lain di sekitar Anda. Jangan lupa ganti masker secara berkala. Menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention, social distancing berarti menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak antar manusia. Pemerintah Amerika Serikat menganjurkan jarak 2 meter dalam penerapan social distancing. Social distancing dianggap dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 karena virus menular antar manusia melalui droplet atau partikel air liur. Ketika penderita mengalami bersin atau batuk, dikutip cnnindonesia.com, praktik social distancing berhasil diterapkan saat menghadapi pandemi flu Spanyol 1918. Angka kematian dan penularan pun menurun signifikan. Meskipun pada penanganan COVID-19, praktik social distancing secara ilmiah belum dapat dibuktikan keberhasilannya. Meskipun begitu, jumlah negara yang terjangkit COVID-19 lebih dulu dari Indonesia sudah menerapkan praktik social distancing tersebut. Tiongkok misalnya, sebaran kasus COVID-19 yang begitu masif di negara tersebut membuat masyarakat patuh pada aturan social distancing, khususnya di tempat umum. Foto yang beredar viral memperlihatkan
Warga mengantre tertib dan menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Bahkan ketika beberapa rumah makan menerapkan one man, one table. Begitu juga suasana saat umat Kristiani di Filipina melakukan ibadah. Untuk menghindari kontak dan interaksi yang dekat, bangku gereja pun dipasangi garis kuning, memastikan jarak antar umat yang beribadah. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit. Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya.